Negara kita baru aja pecah rekor murni, peringkat 1 pemain judi online terbanyak di dunia. Hebat memang negara kita ini, ya. Hebat banget. Gue sampai bingung mau ngomong apa buat negara kita ini, ya. Ditambah lagi apa? Ditambah lagi ada isu yang beredar bahwa orang-orang yang main judi online ini, ya, yang main slot-slot itu, yang mereka kalah, mereka bakal dikasih apa? Mereka bakal dikasih bantuan sosial atau bansos dari pemerintah. Kalian bayangkan, ya. Udah dalam kesadaran mereka sendiri, mereka main, mereka kalah, malah dikasih bantuan sosial. Ya, meskipun kabar ini dipatahin langsung sama presiden kita, Pak Jokowi, beliau mengatakan bahwa nggak ada bantuan sosial untuk pemain judi online, termasuk juga pemain judi online yang kalah. Jadi bantuan sosial memang diberikan untuk mereka yang memang harusnya mendapat atau pas sasaran lah intinya. Tapi kenyataan seperti apa nanti kita lihat aja. Apakah memang nggak akan dikasih atau ujung-ujungnya dikasih diam-diam, kita nggak tahu, nanti kita lihat seperti apa. Nah, di samping kita jadi negara nomor 1 di dunia dengan jumlah pemain judi online terbanyak, ya, kita mesti lihat juga bahwa orang-orang yang bermain judi online ini terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah orang-orang yang tergolong dalam usia produktif. Ini usianya masih 30 tahun sampai 50 tahun. Jadi usianya masih produktif, masih dapat gaji, masih dapat THR dan lain-lain. Lalu yang kedua adalah orang-orang yang usianya sudah non produktif atau bahkan sudah pensiun. Ini usianya di angka 50 tahun lebih. Jadi bayangin udah nggak ada gaji, udah nggak ada THR, tapi main judi online. Nah, gimana coba itu? Nah, setelah gue baca-baca dari berbagai sumber, ada banyak ya penyebab kenapa akhirnya orang terjebak atau akhirnya mau main judi online. Tapi at least di sini gue nemu salah satu sumber dari Journal of Science Research. At least ada 3 penyebab kenapa banyak orang-orang di negara kita, di Indonesia, itu banyak bermain judi online, bahkan sampai kecanduan. Yang pertama adalah faktor ekonomi. Kalau kita lihat di tahun 2020 sampai tahun 2022, itu adalah 3 tahun yang berat untuk seluruh negara di dunia. Karena apa? Karena kita mengalami yang namanya pandemi COVID-19. Bukan cuma sekedar pandemi ya, tapi dari pandemi itu, banyak pekerja, khususnya di Indonesia, itu akhirnya dikurangin gajinya, dirumahkan, bahkan apa ujung-ujungnya di PHK. Nah, jumlahnya itu di angka kurang lebih kalau gue lihat dari berbagai sumber itu 15 juta lebih. Ya, bahkan ada sumber yang mengatakan 20 juta lebih. Tapi ya intinya at least angka fixnya itu di angka 15 juta. Nah, karena udah di PHK, nggak ada kerjaan lagi, nggak ada penghasilan lagi, nggak ada income lagi, nggak ada penghasilan yang bisa didapatkan. Akhirnya banyak orang yang di PHK itu untuk mencoba. Mereka mencoba bermain judi online dengan harapan bahwa, oh, meskipun gue di rumah, meskipun gue di PHK, gue bisa tetap nih ngasilin uang. Gue bisa tetap nih ngasilin cuan meskipun lagi pandemi COVID. Karena kalaupun mau nyari kerja lagi juga susah pada masa itu gitu ya. Bahkan jangankan mau nyari kerja, untuk bertahan kerja di tempat saat itu aja, di masa saat itu aja udah susah. Ini bahkan mau nyari kerja, gimana coba itu? Jadi ujung-ujungnya adalah mereka nyoba-nyoba awalnya main judi online, slot-slot itu ya, slot 88 atau apapun namanya itu loh gitu ya. Mereka nyoba-nyoba, akhirnya sekali menang, 2 kali menang, ketiga kalah. Masuk 100 ribu, 200 ribu, 300 ribu, 500 ribu, masuk 5 juta kalah. Masuk 1 juta, 2 juta, 3 juta, pesangon langsung masukin jebret, kalah. Tapi gue mau bilang di sini, sesusah-susahnya kita nyari cuan, ini dengerin sini ya, sesusah-susahnya kita nyari cuan, jangan sampai kita jadi orang goblok. Orang goblok apa? Pengennya nyari uang secara gampang, dapat uang banyak secara gampang dengan cara apa? Lewat judi online. Nah, itu yang goblok, gue bilang. Udah jelasnya sama judi. Judi itu gambling. Gambling itu bisa kalah, bisa menang. Bahkan yang namanya ini judi online, itu udah pasti, kita memang pasti menang. Ya, kita pasti menang, tapi pasti kebanyakan kalahnya dibanding menang. 10 kali main, 4 menang, 6 kalah. 20 kali main, 8 menang, 12 kalah. Ya udah pasti yang jelas lebih banyak kalahnya daripada menangnya. Lebih sedikit kalahnya, tapi dalam jumlah besar. Lebih banyak menangnya, tapi jumlahnya kecil-kecil. Nah, kalian pahami itu. Nah, yang kedua adalah faktor pergaulan atau faktor lingkungan. Biasanya orang-orang yang main judi online ini mereka nggak sendiri. Ya, mereka biasanya punya temen, ya, teman tongkrongan, teman satu circle, satu frekuensi, ya. Mereka saling belajar tuh. Caranya gimana sih biar jackpot? Caranya biar menang gimana sih? Caranya gimana sih biar menang 5 juta, 10 juta, dan seterusnya. Nah, karena kita belajar sama mereka terus, otomatis kan kita makin sering ketemu sama mereka. Nah, ini kalian perhatikan. Selama kita bergaul sama mereka, kita bergaul sama orang yang live on that life, yang kerjaannya tiap hari judi online mulu, yang kerjaannya tiap hari slot mulu. Hari ini slot, besok slot, nggak sekalian. Di depan rumah lu dipampang tuh ya, Dewa Slot 88, bikin banner tuh sekalian. Jangan bergaul sama orang-orang goblok. Kos gue itu aja udah. Kalau lu bergaul sama orang-orang goblok, lu pasti akan jadi goblok juga. Mungkin di sini lu yang denger gue ngomong kayak gini ya, lu bakal bilang, ini bocah kurang aja. Lu tahu apa? Lu 26 tahun udah ngomong tentang kehidupan, udah ngomong tentang ekonomi. Lu nggak tahu gue susah-susah apa ketika gue di PHK. Lu nggak tahu susah apa nyari kerja. Lu bahkan yang nggak tahu, gue waktu lulus kuliah aja, gue itu kondisi ekonomi gue minus 30 juta. Gue harus ngembaliin ke orang terdekat gue pada waktu itu. 1,5 semester sebelum gue lulus, itu gue masih ngutang. Untuk bayar uang SPP kuliah gue, untuk bayar uang keperluan kuliah gue, untuk bayar gue penelitian dan seterusnya macam-macam lah. Jadi itu di angka 30 juta gitu, kurang lebih ya. Gue agak lupa angkanya berapa, tapi kurang lebih 30 juta lah.
Nah itu aja gue baru lulus, itu gue mesti pikirin banget ya. Tapi karena gue berpikir bijak gitu ya, karena gue nggak bergaul sama orang-orang goblok gitu ya, tadi gue bilangin, gue nggak mencoba cara mereka. Gue mencoba waktu itu gue jadi reseller, gue jadi reseller home appliances lah, gue dagang frozen chicken karage lah, gue bahkan macam-macam gue lakuin. Tapi intinya selalu hal yang halal yang gue lakuin. Nah lu dibilang kayak gini aja tuh pasti hati lu keras gitu, hati lu panas, kepala lu panas, lu keras gitu, lu nggak mau dinasehatin. Ini gue cuma mau bilang, siapa bergaul sama orang bijak akan menjadi bijak, tapi siapa bergaul sama orang bebal akan menjadi malang. Kalian pikirin dalam otak kalian seperti itu. Lalu faktor yang ketiga adalah kurangnya kesadaran diri. Banyak pemain judi online, termasuk di negara kita gitu ya, mereka nggak tahu bahwa sebenarnya di dalam judi online ini, di aplikasi maupun webnya, itu tuh udah diatur sebenarnya. Menang berapa kali, kalah berapa kali. Menang pas nominal uangnya berapa, kalah pas nominal uangnya berapa. Itu sebenarnya tuh udah diatur. Intinya mana ada sih orang bikin web, bikin aplikasi, tapi nggak nyari cuan. Nah gimana cara mereka nyari cuan? Si pembuat atau pemilik website dan aplikasi ini, ya caranya dari kalian dirugiin ya. Kalian dibikin menang, ujung-ujungnya dirugiin. Disitulah mereka dapat uang, disitulah mereka dapat cuan. Kalau kita lihat dari 3 penyebab yang udah gue jelasin tadi, sebenarnya tuh penyebab utamanya adalah di faktor yang pertama, yaitu adalah faktor ekonomi. Banyak orang sekarang ya nggak mau kerja, nggak mau capek, kalau bisa kerja less effort tapi dapat uang banyak, pengen cepet kaya, pengen cepet dapat uang yang banyak, tapi dengan cara simple sederhana, kalau bisa di rumah aja sambil tiduran, sambil megang HP, slot. Nah dengan mentalitas seperti itulah banyak orang-orang yang seperti itu masuk ke dalam yang namanya perangkap judi online. Nah di sini gue akan jelasin gimana caranya judi online itu memperangkap kalian untuk akhirnya masuk dan akhirnya kalian kecanduan. Kalian bisa lihat di sini. Pertama yang jelas kita buat akun judi online dulu ya, kita buat akun kayak biasa. Nah setelah kita buat akun, si pembuat aplikasi atau web judi online-nya itu, mereka bisa tahu kita tuh user baru, new user atau user lama atau old user ya. Lalu kita mulai main judi slotnya. Ketika kita udah main judi slotnya, orang yang punya aplikasi judul itu bisa lihat uang yang kita masukin tuh berapa. 100.000, 1 juta, 2 juta, 10 juta, 100 juta bahkan. Jadi dia bisa tahu. Kalau nominal uang yang kita puterin di slot itu kecil, atau kita bahkan ditambah lagi kita user baru ya, biasanya kita bakal dikasih menang dulu. Nanti begitu udah beberapa kali menang, kita pasti bakal ketagihan dan kedorong untuk deposit uang dalam jumlah yang banyak. Dan disinilah permainan utamanya. Ada yang akhirnya langsung di set kalah ya. Ada yang dikasih menang dulu 1-2 kali, 1 juta menang, 5 juta menang, 10 juta menang. Wah ini kan ketagihan nih. Masuk 50 juta kalah langsung. Ada yang di set seperti itu. Ada yang memang ketika menang 100, 200, masuk 1 juta langsung kalah ya. Intinya dia bisa tahu kita user baru ya, umur kita berapa. Kalau misalkan bocil ya udah, bocil paling cuman 1 juta udah kalahin aja langsung ya. Tapi 100.000 dikasih menang dulu, 200.000 dikasih menang dulu, 1 juta ini kan buat bocil gede nih, orang-orang yang masih umurnya 15 tahun 17 tahun ya, ini masuk dalam uang 1 juta akhirnya kalah, stres, bunuh diri, mental health. Nah kayak gitu ya. Jadi intinya kita tuh nggak bisa nebak kapan kita menang, kapan kita kalah, seberapa banyak kita menang, seberapa banyak kita kalah, saat kapan uang kita bakalan menang nominalnya gitu ya, saat kapan uang kita nominalnya tuh bisa kalah, kita nggak bakal tahu. Tapi kan namanya tadi, namanya web, namanya aplikasi, udah ada pemiliknya juga nyari cuan, pembuat webnya juga nyari cuan. Gimana caranya? Ya tadi lu semua dirugiin dari itu semua. Nah pertanyaan sekarang, sebenarnya berapa sih jumlah nominal uang yang beredar di situs judi online ini? Ya, nah kalau kita lihat dari 2017 sampai 2022, angkanya itu di angka 100 triliun. Tapi ini kalian lihat hitungannya dari 2017 sampai 2022-nya. Nah, yang lebih fantastisnya lagi di sini ya, tahun 2023, selama 1 tahun yang lalu kemarin, nominal uang yang beredar itu di angka 300 triliun lebih. Lu bayangin, 300 triliun itu 1 tahun. Kalau tadi kan 17 sampai 2022. Ini cuma 1 tahun 2023, 300 triliun. Lu bayangin seberapa gobloknya orang-orang itu. Apalagi yang udah kalah gitu. Kalau menang mending lah. Meskipun ya judi online juga dosa gitu ya. BTW gue bukan cuma sekedar mau nyorotin bahwa negara kita menjadi negara peringkat 1 dengan jumlah pemain terbanyak judi online di dunia. Ya tapi ini something bigger than that. Jadi banyak orang yang udah berkeluarga bahkan, mereka tuh akhirnya gara-gara judi online mereka bercerai. Kalau kita lihat ke belakang, belakangan ini tuh kasus perceraian 30% di Indonesia itu karena dampak dari judi online. Uang yang harusnya bisa buat SPP anak dipakai buat judi online. Uang yang harusnya untuk beli kebutuhan sehari-hari, makan, minum, dan seterusnya gitu ya, buat beli beras, itu dipakai buat judi online. Dan ujung-ujung apa? Uang ini dipakai buat judi online, semuanya kalah dan rugi. Akhirnya suami maupun istri bercerai. Nah di sini gue mau bilang, daripada lu ngarepin gacor dan jackpot dari slot-slot yang gak jelas itu, mendingan lu ngelakuin 3 hal yang bakal bisa nge-recover kondisi ekonomi lu. Yang pertama itu adalah cari kerja dan kerja keras. Itu udah simple banget lah, cari kerja keras. Mungkin ada sebagian besar kalian yang nonton video gue ini umurnya di angka 30 tahun lebih. Dan mungkin kalian berkata seperti ini,
Bro, tapi gue udah 30 tahun lebih. Susah nih nyari kerja kalau 30 tahun lebih. Lu kan tahu syarat kerja di Indonesia rata-rata di bawah 26 tahun, di bawah 28 tahun. Nggak jelas tuh syaratnya. Gue mau bilang, kerja itu nggak selalu di kantor. Kalian bisa jadi reseller misalkan. Kayak gue dulu pernah reseller loh. Gue pernah reseller sepatu, reseller home appliances. Itu untungnya memang kecil, 50.000, 100.000. Tapi kan at least gue bisa makan. Gue bisa makan dari kerjaan yang halal. Gue bisa makan dengan cukup dibanding gue misalkan ngarapin gacor dari slot-slot yang nggak jelas, dan udah pasti kebanyakan pasti kalah dengan mungkin menang, udah pasti kalah. Atau kan juga bisa nge-grab, misalkan gue nggak ada mobil bang, grab motor kan ada, atau gojek ya, itu kan bisa, semua bisa dilakuin lah. Jadi banyak, atau minta kerjaan ke saudara kalian, ke tetangga kalian, jadi pembantu misalkan, itu kan bisa juga gitu. Wah, gue rendahan banget jadi pembantu. Lu ingat, sekarang lagi susah, jadi jangan lu sekedar gengsi segala macam. Lu lihat kondisi ekonomi lu terpuruk gara-gara lu terlibat judi online. Kondisi ekonomi terpuruk gara-gara lu main slot mulu. Kondisi keluarga lu, cerai atau enggak cerainya itu gara-gara lu. Nah, makanya lu masih recover. Nah, makanya jangan banyak alasan. Lu cari kerja keras, udah itu aja. Nah, yang kedua adalah pelajarin Bitcoin dan sisain dana dari hasil kerja keras kalian untuk diinvestasiin ke Bitcoin. Kalian cari orang-orang yang bisa ngajarin kalian tentang Bitcoin. Kalian cari website atau YouTube yang konten-konten itu tentang pelajaran tentang Bitcoin. Kalian pelajarin, ambil waktu 6 bulan untuk pelajarin. Kalau misalkan hari ini nggak ngerti, jangan nyerah. Besok pelajarin lagi, besok pelajarin lagi. Minggu depan pelajarin lagi. Kalau misalkan nggak ngerti juga, lu cari mentor, lu cari orang yang mau ngajarin kalian for free tentang Bitcoin. Atau kontak gua aja lah, di kolom deskripsi kan ada kontak gua itu kan, bisa kontak gua aja, itu ada Instagram gua, bisa chat di situ DM. Gue bakal balasin kalian ya, gue bakal ajarin kalian tentang Bitcoin. Tapi sisain uang yang ada, lalu investasiin ke Bitcoin. It will recover your economic condition for sure and very soon. But it all depends on how you being serious in this thing. Lu dengerin kata-kata gue. Kalau lu mau berubah dari kehidupan ekonomi lu dengerin kata-kata gue, lu lakuin, lu serius, lu kerja keras. Kalau lu nggak mau, ya udah, lu senang-senang aja sama slot-slot gajor segala macam gak jelasnya itu. Lu hidup bersama dengan orang-orang yang seperti itu, dan lu akan terima kerugian yang akan semakin hari semakin besar, dan lu dan keluarga lu alami. Dan nikmatilah hidup yang sampai kapanpun lu main judi online itu, lu akan terus rugi sampai kapanpun. Lu pegang omongan gua, sampai kapanpun lu akan terus rugi.